Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran ekonomi kelas 11 IPS. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian perencanaan dan indikator pembangunan ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan, kemudian masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi, dampak adanya pembangunan ekonomi, dan yang terakhir adalah kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Mari kita simak bersama-sama materi. Oke, materi yang pertama adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Apa saja? Nah, berikut adalah faktor ekonomi ya. Jadi dibagi dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Nah, berdasarkan faktor ekonominya di sini dibagi menjadi empat yaitu berdasarkan sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya, kemudian sumber daya modal dan keahlian atau kewirausahaan dan teknologi. Sumber daya alam meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut. Kemudian faktor ekonomi lainnya yaitu sumber daya manusia atau human resource. Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan melalui jumlah dan kualitas penduduknya ya. Jadi tidak hanya kualitasnya saja tapi juga jumlahnya yang mempengaruhi dari pembangunan ekonomi. Kemudian sumber daya modal atau capital resources. Modal selain memperlancar proses pembangunan juga meningkatkan produktivitas ya. Jadi semakin banyak modal yang disalurkan untuk investasi akan meningkatkan dan memperlancar produktivitas. Selanjutnya keahlian atau kewirausahaan, entrepreneur dan teknologi. Dengan memiliki keahlian atau kewirausahaan, berarti memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan faktor produksi, pengetahuan, dan teknologi. Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada empat ini: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan dan teknologi. Kemudian ada juga faktor non ekonomi. Ya, sini ada tiga. Yang pertama adalah faktor sosial budaya, kemudian keadaan politik di negara tersebut, dan yang ketiga adalah sistem pemerintahan ya. Di dalamnya termasuk juga kemudahan birokrasi, etos kerja masyarakat dan pemerintah, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kondisi kestabilan dan keamanan negara ya. Ini juga mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Ya, berikut ini adalah ciri-ciri negara berkembang dan negara maju ya. Dapat dilihat ya anak-anak. Yang pertama kita bahas dulu negara berkembang. Ya, negara berkembang, ciri-ciri yang pertama biasanya sebagai produsen barang primer atau barang bahan dasar dan bahan makanan. Ya, bahan dasar misalkan kayu, kemudian batu dan sebagainya. Ya, itu biasanya diproduksi oleh negara berkembang. Kemudian yang kedua, mempunyai masalah tekanan penduduk yang kompleks atau serius ya. Jadi masalah kependudukannya sangat kompleks dan serius. Selanjutnya sumber daya alam yang belum banyak diolah. Ya, di negara berkembang sumber daya alamnya masih belum banyak yang diolah. Selanjutnya kualitas penduduk yang rendah, penduduk yang masih terbelakang, orientasi perdagangan luar negeri ke barang-barang produksi primer ya seperti tadi kayu gelonggongan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kurangnya modal.
Kemudian yang selanjutnya adalah negara maju. Ciri-cirinya yang pertama, struktur ekonominya industri, ya lebih ke industri, tidak agraris lagi. Agraris kan lebih ke pertanian ya. Nah, kalau negara maju lebih ke industri. Kemudian penduduk bekerja di sektor produksi sekunder atau industri dan tersier, yaitu jasa. Kemudian banyaknya modal dan investasinya yang tinggi, sehingga produktivitasnya juga tinggi. Kemudian menguasai teknologi yang tinggi, ya teknologinya canggih-canggih. Kemudian sumber daya manusia berkualitas tinggi sehingga banyak tenaga ahli. Kemudian kegiatan produksinya padat modal, dan yang terakhir mobilitas penduduknya tinggi. Ya, berikut adalah ciri-ciri negara berkembang dan negara maju. Selanjutnya kita akan membahas masalah dalam pembangunan ekonomi. Masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang. Ya, jadi kita akan membahas masalah di negara berkembang dahulu. Yang pertama adalah kurangnya modal, kemudian kualitas penduduknya rendah, ya. Jadi tingkat pendidikannya juga pasti rendah. Kemudian kepincangan dalam tingkat pertumbuhan antar berbagai sektor, ya, sektor ekonomi. Kemudian kepincangan dalam distribusi pendapatan, ya. Jadi distribusi pendapatannya tidak merata. Dan yang terakhir, kelemahan kelembagaan masyarakat, sifat dan kebiasaan hidup. Ya, ini adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, kemudian masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia apa saja? Oke, berikut ini adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah masalah kependudukan, ya. Jumlah penduduk yang sangat besar, ya, menjadi salah satu masalah kependudukan. Kemudian laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, komposisi penduduk menurut umur yang tidak menguntungkan, penyebaran penduduk yang tidak merata, ya, lebih terfokus di Pulau Jawa sehingga sangat padat di Pulau Jawa. Dan yang terakhir, arus urbanisasi yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua adalah masalah pemerataan pembangunan. Ya, pembangunan yang tidak merata mengakibatkan terjadinya jurang pemisah antara daerah satu dengan daerah yang lain, antara perkotaan dan pedesaan. Ya, dapat dilihat di misalkan di Jakarta dan di daerah-daerah yang lain, tentunya pembangunannya lebih pesat atau lebih cepat di perkotaan seperti itu. Kemudian masalah keterbelakangan. Indonesia masih terbilang negara terbelakang dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemajuan teknologi, sikap mental ekonomi seperti adanya KKN, penipuan, korupsi, dan sebagainya, dan ekonomi, banyaknya pengangguran, rendahnya pendapatan per kapita. Ya, ini adalah masalah yang dihadapi negara Indonesia. Selanjutnya, masalah lapangan pekerjaan. Seperti yang kita alami sekarang, ya, kebanyakan orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Lapangan kerja sempit sehingga setiap tahunnya jumlah pengangguran bertambah. Dan yang terakhir, masalah kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia mencapai 36,1 juta jiwa, ya. Berikut ini adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ada masalah kedudukan, pemerataan pembangunan, keterbelakangan, masalah lapangan pekerjaan, dan yang terakhir masalah kemiskinan. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas dampak adanya pembangunan ekonomi. Ya, ternyata pembangunan ekonomi berdampak positif dan ada juga dampak negatifnya dari adanya pembangunan ekonomi. Kita bahas dulu dampak positif dari adanya pembangunan ekonomi. Yang pertama, tentu akan membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran di Indonesia. Kemudian pendapatan masyarakat akan bertambah sehingga kesejahteraan rakyat akan meningkat. Kemudian fasilitas umum dapat terpenuhi sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Akan dibangun fasilitas-fasilitas umum, dibangun
stasiun, kemudian halte-halte misal jembatan dan sebagainya. Kemudian terjadinya perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri, sehingga pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat menjadi semakin banyak. Ya. Misalkan kita di agraris, kebanyakan ada petani ya. Namun jika di sektor industri, masyarakat lebih memiliki banyak pilihan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian kita akan membahas dampak negatif dari adanya pembangunan ekonomi. Yang pertama akan meningkatkan urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa menuju ke kota. Kemudian tentu akan mengakibatkan pencemaran akibat dari limbah pembangunan, dapat pencemaran air, udara, berupa polusi dan sebagainya, asap-asap dari pabrik, kemudian dari produksi barang-barang akan mencemari alam. Kemudian pemakaian zat kimia yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Ya. Jadi dengan adanya pembangunan ekonomi akan berdampak positif dan negatif. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi dampak negatif tersebut agar dapat diminimalisir seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Cara mengatur pembangunan ekonomi antara lain membuat perencanaan, ya. Jadi perlu perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembangunan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dikenal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, memuat perencanaan untuk jangka waktu 20 tahun mendatang. RPJPN kemudian diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yaitu jangka waktunya adalah 5 tahun. RPJM kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah atau RKP yang berlaku selama 1 tahun. Ya. Dalam RKP memuat APBN. Ya, jadi sebelum melaksanakan pembangunan ekonomi, tentunya pemerintah akan membuat perencanaan terlebih dahulu, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek seperti itu. Selanjutnya, kebijakan pembangunan yang digariskan dalam RKP tahun 2014 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional, kemudian untuk memperkuat pembangunan di berbagai bidang pembangunan, dan yang terakhir untuk memperkokoh kesatuan wilayah pembangunan di seluruh Indonesia. Ya, berikut adalah kebijakan pembangunan yang digariskan dalam RKP tahun 2014. Kemudian yang terakhir adalah strategi dalam pembangunan ekonomi. Ya, ada 5 strategi. Yang pertama adalah upaya pembentukan modal serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar terarah sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, mengusahakan adanya pemerataan pembangunan dan pemerataan pendapatan. Jadi tidak terfokus pada satu wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga, mengurangi adanya ketergantungan negara terhadap negara yang lain. Kemudian meningkatkan ketersediaan berbagai macam barang-barang kebutuhan pokok sehingga dapat tercipta lapangan kerja. Dan yang terakhir, mengusahakan agar kemampuan atau pengaruh menyetor dari daerah kaya ke daerah miskin lebih besar daripada terjadi aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah yang kaya. Berikut adalah beberapa strategi dalam pembangunan ekonomi. Adalah materi tentang pembangunan ekonomi. Kita telah menyelesaikan KD 3.1. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semangat belajar. Minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian.
jangan lupa belajar materinya dari awal. Yang pertama yaitu pendapatan nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan materi yang terakhir adalah pembangunan ekonomi. Ya, jangan lupa belajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.